Hari ini kita kan menguraikan berkaitan dengan implementasi multiple view group. Kalau minggu depan kemarin kita bahas mengenai view group. Jadi dalam satu layout Android Studio, dalam satu layout Kotlin itu atau satu layout XML itu ada hanya satu view group saja. Nah, hari ini kita akan mencontohkan bagaimana membuat sebuah layout di mana dalam satu layout itu ada dua view group. Tujuannya apa sih view group itu kemarin ya? View group itu digunakan untuk sebagai wadah daripada komponen-komponen yang ada di dalam Android Studio gitu ya. Contohnya apa komponennya? Oh, checkbox, kemudian edit tag gitu ya, kemudian textbox gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi sebagai wadah. Jadi harus dikasih wadah. Kalau nggak dikasih wadah nggak akan bisa gitu ya. Dari nggak tidak jarang dalam satu layout itu ada beberapa view group. Contohnya kalau kalian lihat aplikasi yang kompleks, contohnya aplikasi marketplace, contohnya Tokopedia, kemudian ada Bukalapak, itu dalam satu layout itu pasti view groupnya itu banyak, nggak hanya satu dua gitu ya. Karena kelihatan, jadi kalau udah biasa bikin biasanya kelihatan oh ada view group ini view group. Jadi dipisah-pisah gitu. Karena kenapa dipisah-pisah dibikin view group itu sendiri? Karena digunakan sebagai supaya lebih mudah untuk maintainnya. Jadi kalau ketika saya merubah, oh di view group yang sebelah mana gitu ya. Nah, seperti itu tujuannya salah satunya. Jadi si programmernya, si developernya lebih gampang untuk memodif daripada view groupnya itu sendiri. Oke, kita mulai aja. Di dalam praktikum malam ini ada beberapa komponen yang kita gunakan dalam view groupnya. Pertama adalah image view. Jadi digunakan untuk logo nanti. Jadi kita akan membuat form login gitu ya. Login form yang sederhana. Pertama komponen yang kita gunakan adalah namanya image view. Digunakan untuk menampung logo. Kemudian ada dua buah edit text. Digunakan untuk user dan password. Untuk memasukkan user dan password. Dan terakhir adalah button. Jadi untuk button login gitu ya. Jadi praktikum hari ini kita akan buat sebuah form login sederhana. Tapi form login ini belum connect kemana-mana. Jadi kita fokus di XML. Di XML ada beberapa mungkin bikin bingung kalau yang belum pernah sama sekali gitu ya. Jadi silakan diperhatikan. Kalian mungkin praktikum hari ini akan harus kalian upload di e-kampus sebagai konfirmasi kehadiran. Jadi kalian capture codingannya, kemudian capture juga hasilnya seperti apa. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Maka tadi yang jawab? Siapa tadi? Saya, Pak. Oke, terima Saya, Pak. kasih Mas Dandi ya. Yang lain pada diem aja, nggak tahu pada kemana, pada nyimak apa enggak. Oke ya, absensi dari hasil praktikum Nyimak, akan Pak. disampaikan kemudian nanti diupload. Oke, kita mulai aja ya. Kita buka Android Studio-nya, gitu ya. Sebelumnya bikin dulu sebuah folder baru terserah di mana, di lokal disk kalian. Yang penting adalah ketika bikin sebuah folder untuk Kotlin ini jangan ada spasi sama sekali ya. Boleh menggunakan underscore. Jadi kalau di C contohnya ini saya bikin praktek Kotlin, kemudian saya ada nama kelas gitu ya. Nggak ada, intinya jangan ada spasi. Nanti ada spasi kadang-kadang di running itu error. Kemudian saya kasih di sini nama kelasnya. Saya bikin di sini sebuah folder baru karena projectnya adalah multiple group, view group. Saya namakan foldernya multiple group. Silakan diikutin ya, view group. Ya, sudah belum? Itu harus sama kayak gitu, Pak. Enggak, bebas saja. Yang penting jangan ada spasi. Ya. Yang penting ketika masuk ke dalam-dalam itu jangan ada spasinya ya nama foldernya. Ini penamaan nama folder itu kalau bisa sesuai dengan nama projectnya apa, biar nggak bingung nanti ketika kita nyari. Jadi jangan ngasal-ngasal nama foldernya gitu ya. Sudah? Udah belum? Sudah, Pak. Oke, lanjut. Kita silakan Sudah, buka Pak. studio tadi ya. Buka, bikin project baru, file, gitu ya. New. Ini yang nyimak aja belum tentu bisa, apalagi yang nggak nyimak ya. New project saja, gitu ya. New project. Nah, pilihnya yang empty activity. Nanti kalian akan sering bikin ya. Jadi kita bikin benar-benar yang kosong sama sekali, gitu ya. Empty activity. Kemudian klik next. Kemudian kalian isi name-nya. Di sini harus sesuai
Nama ini akan muncul di dalam aplikasinya ketika kalian running ya. Jadi akan muncul aplikasinya, nama aplikasinya apa. Nah ini ada nama aplikasinya. Ini ada yang masuk ya. Ini kalau namanya multiple view group ya saya kasih multiple view group. Ya, ini ya. Ya. Kemudian save locationnya saya cari yang tadi ya, yang saya bikin tadi. D4. Oke, di sini multiple view group, kemudian saya klik oke. Kemudian language-nya pilihnya Kotlin, masih sama. Minimum SDK-nya adalah API21. Jadi yang versi Lollipop. Jadi kalau handphone kalian itu versinya lebih rendah dari Lollipop atau Android 5, kalian bisa ganti di sini. Kalian pilih aja yang versi 4 atau apa. Tujuannya adalah ketika aplikasi ini kita running, kemudian APK-nya diinstal di handphone yang lain, dia akan jalan di minimum SDK-nya itu yang Android-nya itu versi 5, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau dijalankan di aplikasi di bawah ini pasti akan bermasalah. Tapi kalau di atas ini harusnya sih lancar, gitu ya. Itu tujuan daripada minimum SDK. Kemudian klik finish. Ya. Oke, ini yang lama saya tutup aja, gitu ya. Biar enteng memorinya. Nah, kita fokus ke sini. Nah, ini kalian tunggu setelah klik finish, dia akan build Gradle-nya, kemudian download segala macam, kemudian compiling itu sampai selesai. Cirinya selesai apa? Adalah di Gradle Synchronize ini adalah yang sekarang Gradle Sync Started, nanti Gradle Synchronize Finish, gitu ya. Jadi ditunggu aja, tergantung daripada koneksi internet kita, tergantung daripada kemampuan RAM dan atau memori kita. Jadi tinggal tunggu aja. Lagi jalan ya. Siapa yang silakan tunjuk jari yang lagi praktikum, siapa? Ini saya tutup dulu ya biar nggak bingung. Saya fokus ke sini aja. Ada Dendi Firmansyah, Ardi, oke, Amin, Sinta, oke, good ya. Muhammad Fauzi, yang lain kemana ini? Ada nyimak aja atau kemana? Abdul Aziz, Intan, kemudian siapa lagi? Afifah, gitu ya. Oke, terima kasih yang udah ikut daripada live codingnya. Ini saya jendela saja ya biar enak ya, nggak bingung. Nah, oke, sudah selesai? Nah, kalau udah selesai gitu ya, di sebelah kiri itu akan muncul folder-folder baru. Di sini yang paling atas rootnya itu adalah app gitu ya, paling atas. Saya join ya sama nih. Yang paling atas adalah application, kemudian ada folder manifest, kemudian ada Java, ada REST itu resource-nya. Kemudian yang paling bawah adalah Gradle script. Nah, app ini yang berkaitan dengan nama aplikasi. Yang paling atas lagi ada nama Android, pastikan posisinya di sini ya. Nanti ada di sini ada project, ada yang lain, nanti kita fokusnya di sini dulu, di Android dulu. Kemudian muncul folder app, bawahnya ada manifest. Manifest ini digunakan untuk file-file yang nanti izin-izin daripada si aplikasi ini, contohnya izin untuk menanamkan koneksi internet, izin untuk lokasi, izin untuk mengakses resource internal, contohnya memori, mengambil foto-foto dalam harddisk di laptop, di mana di handphonenya dan lain sebagainya. Nanti ditaruhnya di sini. Kemudian yang berikutnya ada Java. Ini adalah untuk coding kita. Defaultnya ada di sini. Sekarang baru ada default yaitu mainActivity.kt. Ini kt itu Kotlin ya. Ini otomatis dibuatkan. Nah, kemudian yang kita akan fokus ke sini dulu. Jadi di Kotlin ataupun di Java di Android Studio ada dua nanti codingannya. Pertama codingan untuk Kotlinnya di sini, yang di Java ini. Kemudian berikutnya codingan untuk XML-nya di layout di sini. Nah, sekarang bawahnya adalah activity main. Ada dua, pastikan ini ada. Kemudian bawahnya ada Pak Joki di bawah ada Gradle Synchronize Finish. Oke, sambil nunggu azan, sambil nunggu kalian compiling selesai, kita dengarkan azan dulu ya.
Ya, oke, kita mulai lagi ya. Masih pada nyimak? Tes? Tes, Son? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ini Hasan. Masih, Pak. Ya, Muhammad Effendi. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita buka materi kita ya. Pertama kita sudah bikin itu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan coding untuk desain XML-nya gitu ya. Pertama karena kita menggunakan multiple apa namanya tadi? Multiple view group gitu ya. Kita fokusnya di layout di activity.main gitu ya. Kemudian pilihnya yang split di sini ya. Di sini ada desain, ada kode, ada split. Nah, jadi kita lihat biar kelihatan kita coding tampilannya itu seperti apa. Ini agak gedekan di sini. Nah, kita akan ganti layout kita yang gunakan gitu. Gini hapus saja yang paling tengah di sini. Ini namanya tag view gitu ya. Kemudian properti-propertinya ada layout width, height, teksnya apa ini saya hapus saja. Ini kita nggak pakai. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan ganti layout di sini. Jadi kita akan menggunakan dua buah layout gitu ya. Layout yang pertama adalah relative layout gitu ya. Relative layout itu biasanya digunakan untuk form-form yang umum gitu, yang untuk form login lain sebagainya. Ini layout pertama adalah ini apa namanya, relative layout. Ini tinggal ganti aja, kalian blok aja yang warna kuning ini. Relatif. Nah, otomatis muncul, kemudian di enter aja. Nah, seperti ini. Yang lain biarkan saja. Layout pertama. Jadi layout yang pertama aja, yang utama adalah ini. Jadi ini adalah ibaratnya adalah parent-nya gitu ya. Nanti di bawahnya ada child-nya gitu ya, anaknya. Nah, ini layout ini yang mengatur seluruh layout yang ada di sini ya. Nah, wadahnya yang ada di semua layar ini nih. Ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya setelah kita ganti layout relatif layoutnya gitu kan, kemudian kita akan bikin layout yang kedua ataupun view group yang kedua. Untuk menampungnya adalah linear layout. Dan tinggal bikin aja di sini. Di sini ada apa namanya, linear layout. Ya. Nah, linear layout itu cuma layoutnya ada dua ya. Kalau nggak dia horizontal itu vertikal, namanya juga linear gitu ya. Nah, kita isi di sini gitu ya. Isinya gitu ya. Biasanya ada di match parent umumnya gitu ya, match parent. Di sini adalah bawahnya adalah web content. Nah, ikutin aja seperti ini. Kemudian jangan lupa ditutup di sini. Ya, ditutup layoutnya menggunakan ini biar nggak error. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya kemudian ingat linear layout itu berbeda dengan relatif. Kalau relatif itu kita bisa taruh komponen itu sembarang, ada biasanya ada di kanan, ada di kiri, ada di atas, ada bawah gitu ya. Tapi kalau linear itu ada cuman kalau nggak ke samping ke bawah gitu ya. Jadi karena linear layout ini kita bentuknya adalah nanti menggunakan login, jadi kita menggunakan layoutnya ini adalah yang vertikal gitu ya. Orientationnya di sini ada vertikal, tinggal enter aja seperti ini. Ya. Kemudian di dalam linear layout kita tambahkan komponennya apa aja di sini. Ada namanya edit text. Edit text seperti ini. Nah, di sini ikutin saja match parent di sini. Nah, sebenarnya kalian bisa masukkan angka, tapi di sini umumnya pakai ini. Kita bentuk ini, ikutin aja dulu. Kemudian jangan lupa ditutup di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, muncul ya di atas ini ya. Di atas ini muncul edit text-nya paling atas. Karena kita masuk ke linear layout, jadi ditumpuk ke linear layout, dia pasti posisinya di atas gitu ya. Nah,
Oke, kemudian yang berikutnya ukuran teksnya gitu ya. Kita isi dengan text size-nya ada 18. Ya, nggak usah gede-gede. Text size di sini ada 18 dp. Ya, 18 sp tadi. SP itu kalau teks. Kemudian bawahnya ada teks lagi gitu ya, di teks lagi kalian copy aja di sini. Nah, oke, ini sama ya edit teksnya gitu ya. Nah, untuk hint-nya gitu ya, hint itu yang tampil ketika di running, cuman supaya user itu nggak bingung ini diisi apa gitu ya. Jadi nggak usah pakai tag view gitu ya, tapi cukup edit tag aja, cuman ada hint-nya. Di sini ada hint. Ini kita isi menjadi username. Nah, gitu ya. Kemudian di sini bisa itu hint. Ini ada password. Gitu. Oke, kemudian setelah itu jangan lupa dikasih property name di sini. Setiap komponen itu usahakan ada name-nya, terutama kalau komponen-komponen gitu ya. Kalau layout itu umumnya layout yang ini aja yang kasih name, yang parent-nya, tapi kalau yang anak-anaknya itu umumnya enggak. Tapi kalau apa namanya komponen itu biasanya wajib karena akan digunakan untuk pemanggilan di apa namanya main activity.kt-nya atau di Kotlin-nya ya. Oke. Oke, kasih nama di sini ID Android ID gitu ya. Nah, pakai yang atas gini ya. Nah, ini kasih namanya di sini adalah ID username. TXT aja ya, TXT username. Ya, di sini juga sama. Di sini ada ID. Oke, TXT password. Nah, ini jadi ketika dipanggil di main activity nanti di sini adalah itu namanya gitu ya. Seperti itu. Oke, ini sudah ya. Langkah ada komentar atau pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Bisa? Ada yang error? Masih belum Pak. Masih. Sampai mana? Masih dicoba dulu. Pak, maaf Pak. Ini yang relatif layout sama kayak materi yang minggu kemarin nggak Pak? Iya, kan layout cuma kemarin kita bahas cuma 3 ya, relatif, kemudian linear, satu lagi kan frame ya. Jadi yang sering digunakan aja. Materinya beda Mas. Kalau kemarin itu minggu kemarin kita cuma contohnya saja penggunaan, tapi kalau ini menggunakan satu layout itu ada 2 view group yaitu relatif dan linear. Kalau kemarin kan kita cuma pakai satu view group ya. Itu. Oke Pak, siap Pak. Oke, ada lagi? Sudah ada error atau sudah selesai? Lanjut ya. Sudah selesai Pak. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Iya Pak. Oke, posisinya gitu ya. Posisinya itu kan masih di atas gitu ya. Jadi kita nanti kalian harus ingat ini sering dipakai nanti. Nah, posisinya masih di atas ya, namanya layout itu ya. Jadi kita harus taruh di tengah-tengah gitu ya supaya enak dilihat gitu ya. Nah, kita posisinya taruh di tengah. Kita akan mainkan grafitinya. Jadi di sini. Jadi semua layout yang di relatif ini dia posisinya di tengah, maksudnya kayak gitu. Nah, kita mainkan di relatif layoutnya. Di sini ada graffiti. Nah, ini ada graffiti di sini saya isi center. Nah, dia akan masuk ke sini. Dia akan tengah ini ya. Nah, jadi yang item-item ini ya, yang dua komponen yang mepet-mepet ini, dia adalah layout linear layoutnya. Jadi cuma segini jaraknya. Gitu ya. Dua ini adalah linear layout. Kemudian yang luarnya itu adalah relatif layout. Gitu ya. Kemudian kita fokus ke sini lagi. Kemudian apa lagi? Kita akan isi paddingnya gitu ya. Padding untuk jarak linear layoutnya. Ini kan dua komponen username dan password ini kan dia mepet ke kanan, di kanan dan kiri ya biasanya. Jadi kelihatan nggak rapi. Jadi kita akan rapikan dikit-dikit. Di sini ada padding. Di sini kita isi 40 dp. Jadi dia akan ke bukan sini ya. Kita naruhnya di linear layout. Nah, jadinya kayak gitu.
jarak di padding itu jarak antara dinding yang paling kiri dan dinding yang paling kanan itu ke dalam itu berapa, ya, seperti itu namanya padding, ya. Oke, berikutnya adalah apa lagi? Oh, marginnya. Nah, ini di antara username dan komponen username atau ID text username dan ID text password ini kan mepet tuh. Kan kelihatannya kan jelek ya. Jadi harus kita akan kasih jarak dua-duanya gitu ya. Kita menggunakan layout margin. Jadi layout margin ini ada dua, bisa kalian menggunakan margin top kalau kalian mau naruh propertinya itu di text password yang bawah. Tapi kalau kalian naruhnya margin untuk yang di atas di apa namanya di username itu margin bottom. Penggunaannya contohnya kita taruh di edit text ya. Jadi margin di sini, tulis saja di sini margin. Karena jarak ke bawahnya itu adalah ada dua komponen, berarti jarak di bawah berapa? Dikasih jeda, dikasih jarak berarti bottom. Bottom itu bawah ya. Nah, seperti ini kita kasih 20 aja. 20 dp. Nah, jadinya ada jarak seperti itu tuh. Antara apa edit text username dan password itu ada jarak di tengah-tengah. Tadi kan mepet, jadi dempet gitu ya. Jadi kasih jarak. Jadi biar kelihatan enak dilihatnya juga. Ya, jadi kalian belajar graffiti pertama, belajar apa namanya padding, kemudian belajar margin. Kalau naruhnya yang di bawah gitu, jangan margin bottom, tapi margin top ya. Jadi jarak ke atas antar komponen di atasnya berapa, itu margin top. Kalau sekarang kita naruhnya di text username karena komponen bawahnya password, itu berarti kita margin bottom, itu margin bawah. Berikutnya oke, yang berikutnya kita akan tambahkan satu komponen lagi. Tadi ada komponen, 3 komponen. Yang pertama adalah edit text sudah, kemudian button di sini ya. Kita tambahkan di dalam sini, kita akan taruh tombol buttonnya itu di bawah password. Jadi ada button di sini. Oke ya, button. Di sini ada transparan seperti yang lain. Di bawahnya itu di sini wrap content. Nah, seperti ini. Nah, ada button di situ. Oke, masih mepet ya. Berarti ini saya tutup dulu ya. Oke. Nah, masih mepet. Ini mepet antara password dan juga button gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita kasih teks dulu, diisi caption daripada buttonnya ya. Jadi pakai teks. Jadi adalah contohnya login. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Masih ada jarak. Jadi kalau di sini kalau kasih jaraknya di atas berarti button apa namanya marginnya margin apa? Margin top. Oke. Oke, sama ya, 20 ya. Margin bottomnya ya, Pak? Ya. Nah, jadi ada jarak ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang setelah itu kita agak hias sedikit karena background antara relative layout dan juga linear layout kan sama-sama putih, jadi nggak kelihatan. Kita akan kasih warna background untuk di linear layoutnya ya, yang ini ya, kotak kecil ini supaya berbeda dengan yang background dasarnya. Jadi kan bisa tambahkan di sini background. Bawa aja background. Nah, masih kosong. Nah, default daripada background itu sudah diatur, tidak ada warna-warna bawaan daripada si apa namanya HTML-nya ya. Dia nyimpennya di sini di color. Ada namanya layout values color. Kalian kalau mau masuk ke sini gitu ya, itu masuk ke di resource class ini. Kemudian bawahnya ada layout kan yang ini tadi XML. Kemudian masuk ke values. Kemudian di sini ada color. Masuk aja klik 2 kali colornya. Nah, dia akan buka tab baru. Nah, bolak-balik kayak gini. Nah, di sini color bawaannya ini. Nah, kan color bawaan. Tapi kita akan bikin color warna sendiri gitu ya. Jadi custom saja. Jadi tinggal enter aja di sini.
Di sini bikin color baru. Nah, seperti ini. Color name-nya apa? Oh, color contohnya green. Ini ya. Oke, kemudian di sini ada tutup, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dikasih default dulu aja. Defaultnya itu kalau putih biasanya FFF buat mancing. FF gede gini ya. Seperti ini. Nanti di sebelah kanan itu akan muncul warna gitu ya. Bentar ya. Kurang. Oke aja dari atas ya. Ini aja. Nah, di sebelah kanan ini tinggal klik aja di sini. Nah, ini diklik yang warna putih ini di yang line 11. Klik aja. Nah, kan muncul warna kan, bisa tinggal pilih. Tadi karena green saya milihnya yang hijau aja di sini. Nah, yang hijau, kemudian pilih yang mana bebas. Nah, kemudian kalian copy yang ini hexanya. Ini kalian udah warna hijau ya, tinggal copy aja di sini. Ini di copy, Ctrl C aja. Ya, Ctrl C. Oke, kemudian copy di sini aja. Nah, seperti itu nanti otomatis warna yang sebelah kiri di line 11 ini berubah warna green, color green. Bisa? Bisa nggak? Yang cewek Bisa, Pak. lagi praktek nggak? Yang cewek ada yang lagi coding juga? Nggak ada, nggak jawab. Oke, kemudian setelah kita bikin warna baru, kita panggil di backgroundnya. Balik lagi ke activity main XML. Ini background kalian isi aja gitu ya. Kalian kontrol spasi gitu ya. Nanti akan muncul baru color. Di sini ada namanya color green. Add color gitu ya. Di sini garis miring color. Nah, itu muncul color green ya. Enter aja. Nanti akan berubah warna itu. Seperti itu. Ya, itu salah satu cara untuk menambah color, kemudian background colornya itu dipanggil via XML. Ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Good ya. Kemarin pas nyobain yang materi kemarin, Pak, kan saya nyobainnya, Pak, mau ganti warna itu saya bingung kemarin, Pak, ganti gimana gitu. Nggak ada ininya. Ya, oke, good ya. Cara pertama nanti ada cara satu lagi yang kalian bisa boleh pilih yang mana. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya gitu ya. Yang berikutnya adalah oke, ini jarak daripada ininya kan masih ada mepet ya antara dinding. Jadi ini penggambaran di smartphone kita. Jadi ketika kita jalankan nih mepet hijau-hijau ini mepet ke dinding kanan dan kiri di tampilan screen-nya. Jadi kita kasih jarak dengan dinding sebelah kiri gitu ya, sama dengan yang tadi gitu ya. Kita kasih namanya padding gitu ya. Jadi paddingnya naruhnya di mana? Pasti di parentnya, jangan. Kalau tadi kan di dalam udah tuh linear, kalau ada padding. Nah, ini kalau taruh aja di sini. Ini ada paddingnya. Sama juga jaraknya itu 60 tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi tadi belum ada di padding seperti ini. Ini biar apa namanya enak dilihat. Oh, ini menu seperti ini. Seperti itu. Udah ya? Udah? Ya, Pak. Oke, kemudian kita ganti, coba akan Siap, Pak. warna baru gitu ya. Warna baru gitu ya. Di ini di apa namanya? Di tag edit tag-nya, ini kan hint-nya itu warnanya masih agak abu-abu ya. Coba kita isi dengan warna yang lain gitu ya. Atau kita dengan isi warna hitam saja gitu ya, supaya nanti usernya di situ enak. Atau kita warna agak abu-abu atau agak putih. Jadi kita akan kasih warna lagi di teksnya, itu namanya hint-nya ya. Yaitu adalah text color-nya gitu ya. Text color hint namanya. Nah, kalian isi di sini
Nah, kalau kalau tadi kita bikin warna baru di situ ya, sekarang kita bikinnya dari sini aja langsung. Ini cara aku harus yang berikutnya ya. Jadi bikin aja add color, garis miring, namanya captionnya di values-nya itu contohnya color. Ini bebas ya penamaan, yang penting jangan pakai spasi. Color, contohnya black. Nah, ini kan merah-merah seperti ini ya. Kursornya taruh di yang warna merah ini. Kemudian nanti akan muncul di sebelah kiri itu ada warna lampu warna seperti itu. Kemudian tinggal klik saja. Kemudian di sini kalian pilih create color value resource color black. Klik aja. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik aja di sini supaya pilih warna hitam contohnya. Atau warna agak abu-abu gitu ya. Hitam dan kelihatan ya. Oke, kemudian setelah itu klik OK saja. Oke, kemudian di sini kemudian klik OK lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul warnanya otomatis hijau, color black gitu ya. Di sini warnanya juga berubah. Kemudian di values untuk color XML-nya dia akan otomatis keisi color black di paling bawah. Nah, itu alternatif untuk penambahan warna cara yang lain. Jadi kalian boleh pilih yang mana aja. Gitu ya. Tinggal di copy aja di sini dari teksnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini ya. Bisa? Iya, Pak. Ya. Oke. Bisa. Berikutnya yang terakhir gitu ya. Kita akan tambahkan di sini logonya yang terakhir ya. Jadi kita akan tambahkan logo. Nah, sebelum menambahkan logo, silakan cari logo-logo bebas. Yang penting formatnya adalah PNG. PNG itu adalah format yang standar yang digunakan untuk logo karena dia itu transparan gitu ya. Jadi jangan menggunakan JPG atau PNG gitu ya. Nanti akan jelek. Biasakan menggunakan PNG. Jadi saya menggunakan logo yang sudah saya siapkan. Download aja, Google aja namanya PNG logo gitu ya. Kalian boleh pilih di situ. Ini saya ambil dari sini ya. Caranya gimana? Kita akan tambahkan logonya dulu sebelum kita panggil. Taruh di drawable. Taruh di sini nih. Nah, ini ada folder resource, ada drawable. Copy dulu nama logonya. Klik kanan, kemudian copy. Ya. Kemudian kalian klik kanan di drawable-nya, kemudian klik paste. Dan muncul seperti ini, pastikan jangan di drawable versi 24 ya, di drawable biasa aja biar gampang diakses. Kadang-kadang kalau dia 24 kadang-kadang nggak ngambil gitu ya. Tadi ya pilihnya yang atas, kemudian klik copy. Nanti akan muncul penama baru. Nah, kalau saya penamaannya jangan menggunakan spasi, jadi yang pendek saja. Ini saya bawaan aja gitu, logo aja. Saya klik OK. Nanti akan muncul logo baru di sini. Baru nanti kita akan panggil logo ini di resource dari XML-nya. Kita akan taruh sebuah. Udah dapat belum nama logonya? Udah, Pak. Udah ya. Nah, tadi yang di copy yang mana ya, Pak? Yang logonya Mas, filenya. Nah, contohnya saya ini nih. Nah, saya udah saya siapkan logonya nih. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini logonya ini PNG, jadi ini terlihat. Jadi transparan gitu ya. Nggak ada background apa di dalamnya, cuma ada ini aja, warna ini aja. Nah, klik kanan ini di copy aja, di copy logonya, filenya. Kemudian kalian klik kanan di drawable di sini di resource. Kanan, kemudian paste. Nah, udah seperti ini, pastikan di drawable sini. Nanti Tapi emang garis merah ya, Pak? Filenya, Pak? apa? Gimana Mas? Filenya emang garis merah gitu ya, Pak? File yang mana? Saya ngopi logonya, itu garis logonya, Pak. Tapi garis merah. Nggak ada, Ada merah. kayak errornya gitu. Nggak ada sih. Ini. Harus penamanya harus kecil semua gitu ya, Pak? Kalau bisa kecil semua, gitu ya.
Jangan ada spasi ya. Dihapus dulu aja, Oh, iya, kalau Pak. gagal kalian klik kanan aja, Iya, Pak. di-delete aja, di-delete biasa aja. Jangan ada spasi ya. Delete aja gitu. Iya, Pak. Iya. Coba saya tunggu. Ini agak tricky ya, tadi harus dipraktekkan. Ini kita masih menggunakan komponen-komponen yang standar ya. Nanti kalau kalian udah profesional, udah jago, baru kalian menggunakan apa namanya material, ya, material apa namanya desainnya, desain materialnya. Jadi tinggal panggil-panggil aja. Jadi tampilannya, buttonnya juga bagus, kemudian bentuk untuk edit tag-nya juga bagus, dan segala macam lah. Gitu. Buat hiasan-hiasan. Udah? Udah belum? Sudah, Pak. Ya, udah. Sudah, Pak. Lanjut. Yang berikutnya kita akan gunakan komponen berikutnya image view. Jadi kita akan taruh logonya itu di atas layout ini nih, di atas layout yang hijau-hijau ini, di atasnya. Jadi kita akan tambahkan, jadi naruhnya di sebelah sini. Nah, ini ya. Ya, namanya adalah image view. Image view. Nah, ini. Oke. Bisa lihat sekarang. Ini udah konten dulu, coba ya. Ini jangan kalian tutup ini. Dan jangan lupa ini dikasih ID gitu ya. Dikasih ID. ID-nya adalah ini IMG logo contohnya ya. Image logo. Nah, seperti itu. Ya. Oke, berikutnya setelah itu kita akan panggil image-nya gitu ya. Kita akan panggil image-nya. Di sini image itu berarti src gitu ya. Image src. Nah, tinggal kalian cari aja di sini. Di sini ada drawable, add drawable, situ ada logo ya. Klik aja enter. Dia akan muncul otomatis. Nah, logonya masih gede seperti ini, belum kita setting ya. Drawable seperti ini. Oke. Yang berikutnya kita akan setting lagi penempatannya supaya lebih enak dilihat dan di atas daripada komponen itu. Pertama adalah kita atur untuk layoutnya gitu ya. Jadi yang penting juga di sini kalian harus sering digunakan juga layoutnya. Nah, linear layout ini punya namanya layout, setiap komponen itu punya namanya linear layout below, layout apa namanya top gitu ya. Nah, biasanya menggunakan below, berarti below itu di bawahnya apa gitu ya. Nah, contohnya linear layout aturannya di mana ngaturnya? Oh, linear layout ini di bawahnya si logo, berarti kita akan panggil, jadi kita atur di sini ya. Ya. Layout below gitu ya. Jadi di bawah below itu di bawah ya. ID-nya apa? ID-nya yang logo. Ya, biar posisinya itu di bawahnya itu. Nah, oke. Artinya ini harus diatur logonya, jangan menggunakan height-nya itu, jangan wrap konten, kita atur gitu ya. Tingginya itu contohnya kita atur 150 dp. Nah, jadinya seperti itu. Posisinya di atasnya. Ya. Oke, kita kasih margin biar nggak mepet gitu dengan layout di bawahnya. Margin di sini. Marginnya apa? Margin berarti di bawah ya, di bawah apa? Margin bottom. Kalau top kan di atas, margin atas. Ini margin bottom, margin atas. Tapi kalau margin N itu kalau bentuknya adalah ke samping kanan atau kiri gitu ya. Ngaturnya ada dua buah komponen, kiri kanan berarti margin N, atau margin left right gitu ya. Salah, margin N, margin bottom. Nah, kita isi 20 aja di sini. Seperti ini ya, jadi biar enak melihat. Sudah? Kalian mau layout width-nya, kalian mau atur, nggak mau match file juga boleh, atur aja di sininya. Gedenya, saya mau gedenya jangan seperti ini deh. Jadi kalian ganti aja di sini, atau sama-sama 150 dp gitu ya. Nah, kayak gitu. Cuma dia harus kita kenahin lagi gitu ya kalau menggunakan
ini tadi kan otomatis diatur sama si layout nanti otomatis di tengah-tengah gitu. Gitu. Jadi enaknya gimana diatur sama si layoutnya, pasnya di mana? Sudah di sini ada yang ada problem? Udah Pak, bisa Pak. Jalan? Ya sesuai tadi. Jalan Pak. Yang udah jalan siapa aja? Yang udah bentuknya jadi siapa? Coba saya pengen lihat. Boleh Ardi, yang lain mana? Mana? Iya Pak. Siapa lagi? Amin, udah. Di share. Belum, Pak. Oke. Baru Ardi aja yang selesai ya. Saya udah, Pak. Dendi 2. Apa lagi? Baru 2 orang ya. Oke, nanti lihat videonya aja. Nanti hari ini saya upload di YouTube ya, saya kirimkan linknya nanti. Yang belum subscribe minta tolong subscribe aja biar apa namanya melihatnya enak. Oh kok melihat Iya, Pak. videonya Siapa? subscribe-nya kok cuman puluhan gitu kan. Jangan tadi bantu subscribe Pak. Kan cuma satu kali klik ya. Oke, yang terakhir, ini yang terakhir. Yang terakhir kita akan running apa namanya? Ini kan kita udah siap, kita akan coba tampilannya di masuk di smartphone kita gitu ya. Seperti apa tampilannya. Nah, karena saya menggunakan yang Android 11, jadi saya akan menggunakan yang device di sini menggunakan pairing. Jadi yang penting adalah koneksi WiFi-nya itu antara handphone dan juga laptop kita itu sama-sama WiFi-nya sama gitu ya. Jangan sampai antara WiFi dan juga handphonenya itu beda. Di handphonenya menggunakan paket data dari apa namanya? Contohnya adalah Telkomsel atau XL, tapi di laptop kita itu menggunakan WiFi yang di kantor, itu nggak akan nyambung. Jadi harus satu jaringan gitu ya. Karena itu syaratnya untuk yang versi Android 11 ke atas ya, yang smartphone-nya. Tapi kalau yang smartphone-nya itu 11 ke bawah itu gunakan yang apa namanya kabel, menggunakan kabel data. Jadi kabel data dari laptopnya itu, kabel data dari handphonenya colokan di laptop. Gitu ya. Nah, ini contohnya yang pairing, saya menggunakan yang pairing aja, pair aja di sini. Nah, otomatis muncul QR code-nya, ya. Jadi saya masuk ke settingan di handphone saya gitu ya, di additional setting, kemudian masuk ke default option gitu ya, kemudian saya cari yang wireless debugging, saya aktifkan, kemudian saya pair device QR code, saya pairing gitu ya. Nah kalau udah connect nanti akan muncul di sini warnanya hijau, kemudian nama device-nya akan muncul juga di sini. Silakan dikonekkan device-nya masing-masing. Nah seperti ini. Kalau udah connect, scan device, muncul connect seperti ini ya kalau udah scan ya, kemudian close. Atau kalau kalian bisa menggunakan, oh device saya kok jelek nggak bisa connect ya udah menggunakan ini aja, apa namanya, emulator aja, menggunakan device manager di sini, bikin emulator baru. Ya. Tapi ini akan makan memori banyak, gitu ya. Udah connect? Udah connect belum device-nya? Udah Pak. Udah Pak. Oke, saya coba konekkan dengan Udah, Pak. Pfizer saya di sini. Saya buka Pfizer biar kelihatan juga. Tadi dari sini ya. Jadi kalau yang baru join gitu ya, masuk ke setting seperti biasa lah ya. Masuk setting di sini. Nah, ini setting, kemudian masuk ke additional setting, masuk ke developer option. Ya, kemudian diaktifkan ya hijau ini. Kemudian cari di sini mana tadi?
sini kalau USB pakai kabel ini diaktifkan, tapi kalau kayak mereka pakai wireless saya pakai aktifkan ini. Saya klik yang di sini. Nah, kemudian di sini diaktifkan, kemudian di pair aja di sini. Jadi klik. Bagi yang belum tahu. Kemudian saya kalikan di sini. Oke, kita akan running aja di sini ya. Kita running udah di connect, tinggal di running, klik aja di warna itu run. Kita tunggu schedule-nya masih di running sampai dia ada kata-kata install di sini. Di sini juga belum untuk apa-apa. Ada yang udah berhasil running di device-nya? Udah Pak, udah berhasil Pak. Udah, oke, good. Cepet ya, memorinya kayaknya 8 atau di atas 8. Iya, Ya, pakai memori 8 Pak. kalau RAM 8, saya juga RAM 8 cuman di saya belum SSD jadi agak lama. Kalau yang udah SSD itu cepet. Oh. SSD Pak, 300.000 dapat Pak. Ya. Yang merek apa? SSD. Yang Ada yang Midas Force sama RX7. 256 atau RX7 juga 300 dapat sih Pak. 512 apa? Itu yang 128 Pak, kalau 300. Oh, murah ya. Kalau yang 256 itu 500, kalau yang 512 itu 700. Oh iya, saya mau ganti kayaknya. Oke ya, ini udah jalan di install nih ya. Pojok ini udah mulai install. Jadi ketahuan kalau nggak ada error ya dia akan running gitu. Nah, running. Nah, seperti yang kita isi di sini. Contohnya Fajar. Passwordnya. Oke, ini passwordnya belum ini ya, belum kita apa namanya di hide ya. Jadi harus biasanya kan ada bintang atau titik-titik gitu ya. Kita akan ganti ini. Ini kan masih muncul passwordnya. Iya, ganti bintang ya Pak. Oke. Oke, kita ganti. Nanti kalian capture yang ini ya. Kalian capture hasil yang ini, nama kalian, kemudian ini passwordnya apa, di capture sama XML-nya. Kita ganti, kita akan ganti di bagian password. Berarti yang ini ya. Di sini adalah namanya input type gitu ya. Nah, di sini ada text, ada number password gitu ya. Ada number, ada date, date, time, desimal gitu ya. Kita akan coba text password ada enggak. Oh, ada number password ya. Angka aja berarti harus agak di coding gitu ya, atau harus menggunakan komponen. Oke, ada nih text password ya, ganti ya ini ya, text password, input tabnya text password. Kemudian kita coba running lagi. Oke. Menit aja gitu ya, install lagi dia. Lihat di sini. Ya Pak, udah running Pak. Oke. Itu jadi bintang yang jadi bintang-bintang gitu ya Pak. Ya, betul. Ya. Ini saya ganti jadi kayak gitu ya. Nah, kayak gitu umumnya kayak gitu ya. Dicontohnya kemudian klik login. Ini belum kita coding ya. Ini harus ini login nanti ke koneksinya ke API. Kita mudah-mudahan sampai ke API gitu ya. Gitu. Oke, ini praktikum kita sampai sini. Minggu depan agak berat gitu ya. Minggu depan kita sudah mulai coding di Android KT-nya, karena minggu depan kita ngomongin apa namanya card view gitu ya. Jadi item view dan segala macam, dan bagaimana menampilkan sebuah data itu ditampilkan di dalam Android kita. Biasanya dari API itu ditampilkan di situ. Gitu. Jadi kita akan coding di sini banyak, gitu ya, banyak di sini. Nah, itu adalah praktikum kita. Ada pertanyaan atau kesulitan siapa biar bisa dibantu kita diskusi di sini? Cukup Pak, itu aja Pak. Gampang ya, ini masih XML masih gampang sih. Yang kalian ingat yang tadi aja ya. Jadi kita belajar apa namanya tadi? Pertama adalah gravity, kemudian padding,
kemudian ngomongin SRC drivable, kemudian ID, kemudian margin, layout margin, margin bottom, margin top, kemudian ada lagi layout below yang penting. Nah kalau linear layout itu cirinya harus ada ini nih, layout below gitu ya, atau layout yang lain. Ini satu lagi layout apa sih? Layout. Nah ini banyak ya. Nah, tadi kan kita menggunakan layout. Kalau ganti layout below, layout above. Kalau layout above itu layout di atasnya apa gitu ya, kebalikannya. Jadi kalau misalnya kalian naruhnya yang di edit tag gitu ya, berarti di bawahnya apa gitu ya. Berarti itu layout above, atau di atasnya apa berarti above, kebalikannya. Itu kalau layout linear layout itu wajib harus ada itu. Posisinya di sebelah mana ini? Layout below, layout above. Ya. Oke, saya kira cukup dulu. Ada komentar pertanyaan? Silakan. Yang lain? Selain siapa ini tadi? Selain siapa tadi? Ari ya tadi. Siapa Pak? Ya. Ardi ya. Gak ada? Jangan lupa, ini nanti saya upload, saya kasihkan linknya nanti di grup kelas. Jadi kalian yang ketinggalan atau lagi kerja, kalian bisa simak, mudah diikuti. Oke, siap Pak. Baik Pak. Ya. Oke, jangan lupa nanti subscribe ya. Siap Pak. Oke, terima kasih. Baik Pak. Baik, saya Siap, kira Pak. cukup ya materi kita hari ini gitu ya. Nanti kalau ada yang perlu disolusikan silahkan Cukup, Pak. tanyakan di grup kelas gitu ya. Nah, terima kasih udah join pada kelas ini. Sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.